Mau kita lihat. Iya, ternyata komandan benar. Amanin semuanya. Siap, komandan. Bribtu Denny, tolong amankan. Siap, Dan. Siapa itu? Bribtu Denny! Ya, Pak, jaga Bribtu Denny. Minta bantuan. Siap, komandan. Bribtu Denny, bertahan! Kirim mobil ke arah jam 12 belakang gedung. Sekarang, target melarikan diri. Sekarang! Ikutin terus, jangan sampai lolos. Siap, Dan. Tapi kita tetap ambil jarak aman ya. Siap, Dan. Kita nggak tahu mereka mau ngapain. Terus, pepet terus. Siap, Dan. Stop, ikutin, berhenti. Hei, berhenti! Hei, berhenti! Titik terakhir, sinyal Pak Banyu ada di sana, Pak. Oke. Dua ke sana, nyalain saya. Siap. Hei, berhenti! Berhenti kamu! Ya. Kok ke rumah ibu?
Ibu. Titik sinyal Komandan Banyu ada di sini, Nat. Oke, cari titik akurat terdekat. Siap. Tetap hati-hati. Utamakan keselamatan. Kita nggak tahu target membawa senjata atau tidak. Siap kan? Oke. Siap, Nat. Bergerak. Ada apa, Nyu? Mas Bimo. Bu, Mas. Apa tadi ada orang yang masuk ke sini? Mas Bimo kok tiba-tiba pulang? Mohon izin, Komandan. Pak Banyu! Komandan! Permisi, Pak. Tempat ini sudah kami kepung. Jika dalam hitungan ketiga Komandan tidak keluar, kami akan dobrak masuk, Dan. Kami anggap Komandan dalam bahaya. Ada apa, Nyu? Kok ada polisi? Itu anak buah Banyu, Bu. Ya Allah, kok tumben anak buahnya Banyu datang ke sini? Ada apa ya? 1, 2, Bentar ya, Bu. 3. Komandan. Turunkan senjata kalian. Siap, Dan. Dan, Komandan nggak apa-apa. Gimana, Dan? Apa target sudah ditangkap di dalam? Ini rumah ibu saya. Dan maaf saya gagal menangkap pelaku. Dia udah kabur. Tapi tim melihat target berlari ke arah sini, Dan. Mohon izin, Komandan. Boleh kami periksa kembali? Karena takutnya target masih bersembunyi di dalam. Banyu dan anak buahnya datang ke sini cari siapa ya? Bimo nggak tahu, Bu. Kebetulan tadi Bimo ada meeting di Bogor, Bu. Terus ya Bimo mampir di sini. Ibu jadi takut. Saya udah cek setiap sudut rumah saya, dan dia nggak ada. Pelaku sudah kabur. Saya dan keluarga saya baik-baik saja. Nggak perlu. Saya cuma nggak mau ibu saya khawatir.
Dia sedang sakit. Lanjutkan pencarian di perimeter. Saya akan menyusul setelah saya bicara sama tim saya. Siap, Dan. Silakan. Mohon izin, Dan. Permisi. Silakan. Mohon izin, Dan. Ada apa, Bu? Mas Bimo pulang lagi? Tadi Mas ada meeting di Bogor. Terus Mas mampir ke rumah. Kenapa toh rame-rame? Ada polisi juga ya? Saya dengar tadi mau didobrak segala. Mas Banyu? Banyu, ada apa tuh sebenarnya, Le? Banyu lagi ngejar tersangka, Bu. Dia juga udah nembak salah satu anak buah Banyu. Waduh, penjahatnya pakai pistol. Serem banget. Ke daerah sini, Iya, tadi Banyu lihat sih dia ke daerah sekitar sini. ke rumah ini, masuk. Iya, Banyu lihat sih tadi dia belok ke sini, tapi Bimo ganti baju dulu ya, Bu. Bimo nggak betah nih, Bu. Wajahnya basah. Bimo? Kaki kamu kenapa? Ada darahnya, Bimo. Ya, Bimo. Itu berdarah loh kakinya. Ini cuma luka kecil, Bu. Hei, berhenti! Mas, itu darahnya sampai netes loh. Takutnya lukanya dalam. Iya, Nak Bimo. Kamu harus ke dokter. Takutnya infeksi. Kamu kan mau nikah. Bahaya nanti. Ya. Bude, ini beneran nggak apa-apa, Bude. Gak apa-apa gimana? Kamu jalan aja susah, jangan dipaksain, Bimo. Ini beneran nggak apa-apa, Bu. Tadi Bimo tuh keserempet ujung besi tempat sampah depan rumah kita, Bu. Ini cuma kuris dikit kok, Bu. Iya, Mas, bisa bahaya. Ya udah kalau gitu. Bimo ganti dulu ya, Bu. Memang tersangka apa tuh, Le? Tersangka penyelundupan benur, Bu. Mereka sindikat besar. Anak buahnya banyak, makanya Banyu juga bawa banyak anggota. Yang waktu itu pernah ketangkep di Bandung, Mas. Iya, benar. Mereka sindikat yang rapi dan terorganisir. Dan kabar terakhir, mereka akan melakukan penyelundupan di Bogor. Makanya kami koordinasi sama Reskrim Bogor untuk melakukan penyergapan. Tapi ya sayang mereka berhasil lolos lagi. Loh, kok bisa nyasar ke sini, Le? Ibu jadi takut. Apa jangan-jangan tersangka itu masih ada di sekitar sini? Semoga enggak ya, Bu. Kan ada banyak polisi di depan. Ya kita berdoa aja semoga kita selalu dilindungi Allah. Iya, udah Ibu tenang aja, Ibu nggak usah khawatir. Ya, Banyu sekarang lagi melakukan penyisiran ulang. Banyu ada di sini, Bu. Banyu nggak akan biarin Ibu sama yang lain kenapa-napa. Ya, Ibu nggak usah khawatir. Makasih ya, Le. Ya udah, Bu, Banyu ganti baju ya. Banyu mau jalan lagi habis itu. Ayo, Pak. Kita ke kamar aja yuk. Ngeri ya, Pak.
Bu, ini mending ambilin kain pel dulu ya buat lap ini semua. Iya, No. Bu, udah ya, jangan dipikirin. Kan di depan ada timnya Mas Banyu. Kita pantau sekitar. Mas, Kamu ngapain? enggak mas, aku takut pelaku masuk ke kamar mas. Aku mau cek kondisi mas, takutnya Mas Bimo kenapa-napa. Tapi kok yang Mas rasain dari tadi kamu ngeliat Mas. Seperti kamu ngeliat tersangka. Enggak lah mas, enggak mas, kayak gitu. Kayak gitu gimana? Emang Mas baru kenal sama kamu? Mata kamu kelihatan jelas. Banyu, aku nih Mas kamu loh. Enggak mas. Ya udah kalau gitu Banyu ke kamar dulu, mau istirahat. Siap, Komandan. Halo, Dav. Lo masih standby? Siap. Masih, Dan. Kami khawatir tersangka masih ada di daerah sini, Dan membahayakan warga. Mobil tersangka di dekat mobil gua, di parkiran utara. Coba lo cek, ya. Perhatiin hal sekecil apapun. Oke? Siap, Dan. Mau aku bikinin kopi panas nggak? Nggak usah. Aku mau ganti baju, habis itu aku mau berangkat lagi. Makasih ya. Iya. Bergerak ke parkiran utara. Siap, Dan. Dua orang ikut saya. Tetap hati-hati. Apa mungkin Mas Bimo pelaku yang udah aku kejar? Tapi... Halo, yaudah. Target masuk mobilnya dan kabur, Dan. Ini kami sedang melakukan pengejaran. Oke, yaudah. Share live vlog sekarang. Gue ke sana. Ya. Siap, Dan. Bisa-bisanya gue mikir Mas Bimo. Berarti gue salah orang. Mas Banyu minta maaf ya Mas kalau Mas Bimo sempat ngerasa Banyu curiga banget sama Mas. Maaf ya Mas. Udah apa-apa. Mas ngerti kok ini bagian dari pekerjaan kamu.
Mas tuh bangga sama kamu. Gak sia-sia selama ini Mas support kamu untuk bisa jadi polisi. Makasih, Mas. Mungkin tadi emang penjahatnya masuk sini, tapi udah keluar lewat pintu belakang. Iya. Ya, sepertinya kayak gitu, Mas. Mas, sekali lagi Banyu minta maaf, Mas. Ya udah, Mas. Banyu mau lanjutin pencarian. Banyu jalan ya. Hati-hati. Ya, Mas. Profesional boleh, tapi jaga diri juga penting. Jangan sampai membahayakan diri kamu sendiri. Siap, Mas. Ya udah, Banyu jalan ya, Mas. Ya. Mas, itu lukanya sampai ngerembes kayak gitu? Nggak apa-apa. Itu sebenarnya kenapa sih, Mas? Sebenarnya tadi itu Mas dikeroyok sama Riko. Riko yang pernah nyerang kita, ingat ya? Iya, ingat. Ya Mas nggak mau aja ibu sampai panik, makanya tadi Mas bohong. Ini cuma karena bacok dikit kok. Astagfirullahaladzim. Mas, mau Banyu lihat lukanya? Kalau emang dalam kita bawa ke dokter. Ya? Nggak apa-apa. Coba Banyu lihat sedikit. Udah nggak usah, nggak apa-apa. Ini udah Mas obatin. Tadi kasih tinggal dikit makanya sampai jadi ngerebus gini. Udah nggak apa-apa. Lagian tuh orang kenapa sih, Mas? Nyerang Mas lagi, nyari masalah mulu. Cuma gara-gara dipecat. Iya, dia nggak terima dipecat, terus dia minta balik lagi buat kerja. Tapi kan ya nggak mungkin ya Mas terima. Dia udah korupsi uang perusahaan. Mungkin dia dendam tuh gara-gara Mas pernah pukulin dia depan umum. Tapi dia yang salah. Ya makanya dia yang salah, sekarang dia cari masalah. Mas, yakin kamu dibawa ke dokter? Ayo Banyu anterin, nggak apa-apa. Udah nggak usah. Ini nggak apa-apa kok. Mendingan kamu lanjutin kerjaan kamu. Ntar Mas obatin lagi. Mas nanti kirim aja datanya Riko ke aku, biar aku tangkap dia, ya? Udah Nyuk, nggak usah. Kasian. Dia tuh punya anak istri. Ya kan kasihan kan keluarga kalau dia sampai masuk penjara. Ya tapi tetap aja Mas, dia nggak bisa dibiarin. Dia udah bahaya nyawanya Mas. Emangnya Mas anak kecil? Mas juga bisa jaga diri sendiri. Iya udah kalau itu Mas Bimo. Iya udah Mas, Banyu jalan dulu ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ngapain? Udah biar bening aja. Biar ibu bantu ya. Nggak usah Bu, nggak apa-apa udah. Ibu ngapain sih? Gak apa-apa, Nduk. Astaga Bu. Itu darah bekasnya Mas Bimo. Udah biar bening aja. Biar ibu bantu ya. Nggak usah Bu, nggak apa-apa udah. Ibu ngapain sih? Gak apa-apa, Nduk. Astaga Bu. Itu darah bekasnya Mas Bimo. Kok banyak banget ya Bu? Ya Allah, banyak banget ya. Tadi dia bilang cuma kegores sedikit. Ini sepertinya luka parah. Ya Allah, itu anak. Ini pasti darah pelaku yang masuk ke sini tadi. Nih, selama Mas pergi, kunci semua pintu. Dan jangan terima tamu apalagi nggak dikenal. Ya, terutama kalau nggak ada Mas atau Mas Bimo di rumah. Hati-hati. Iya Mas. Kamu hati-hati juga ya, Le. Iya, Bu. Banyu jalan ya, Bu. Nening. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya Bu. Mas Banyu. Mas. Kalau memang penjahatnya lari ke sini, apa jangan-jangan dia sengaja? Apa dia tahu tentang Mas Banyu?
Dan dia sedang mempermainkan Mas Banyu. Mas nggak tahu nih. Aku nggak mau sampai kamu kenapa-napa, Mas. Apa perlu kamu keluar sana? Mas harus pergi. Ini tugas Mas nih. Dan bawahan Mas di luar sana tanggung jawab Mas Banyu. Udah jangan nangis, ya. Ini Mas harus ke sana. Ini tugas Mas. Bawahan Mas di sana tanggung jawab Mas. Mas nggak bisa diem di sini aja. Mas janji akan hati-hati, ya. Udah kamu tenang, nggak usah khawatir. Titip ibu, jagain ibu sama Mas Bimo. Ya, kalau ada apa-apa kamu langsung telepon Mas Banyu. Iya, Mas. Mas jalan ya. Hati-hati ya. Terus. Ya, terus. Lebih dekat lagi. Jadi gimana, Dan? Tetap pantau. Sepertinya kita kehilangan jejak, Dan. Gimana keadaan Bribtu nih? Mohon izin, Dan. Siap salah. Maaf, target berhasil lolos, Dan. Kami sudah berusaha mengejarnya, tapi dia licin sekali, Dan. Terus Bribtu ini gimana? Terakhir kondisinya kritis, Dan. Yaudah, semuanya. Untuk malam ini kita cukup. Kita kembali ke kantor, kondisi siaga. Siap, Dan. Dav, kumpulin semua rekaman CCTV di semua titik pengajaran. Siap, Dan. Ya Allah, ya Rabb. Engkaulah Maha Pelindung dan Maha Pengasih. Lindungilah Mas Banyu dimanapun dia berada. Jauhkanlah dia dari segala mara bahaya. Lindungilah setiap langkahnya, ya Allah. Hamba serahkan semuanya padamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya Rabb. Mas Banyu, hati-hati ya Mas. Dan tolong kabarin aku terus gimana di sana. Biar aku sama ibu nggak khawatir mikirin Mas Banyu. Ini udah semua tempat yang kita lewatin. Iya, Dan. Meskipun ada beberapa CCTV yang rusak, tapi kami berhasil mendapatkan CCTV di sudut lain dan masih terlihat, Dan. Ini semuanya hampir sama, Dan. Wajahnya nggak kelihatan sama sekali. Coba pos. Zoom in ke plat nomornya. Siap, Dan. Acak nomornya. Siap, Dan. Ya. Ketemu, Dan.
Tapi sayang Dan, plat nomornya palsu. Data tidak ditemukan. Coba ke CCTV yang di lampu merah Marta Dinata. Ya. Ya, coba pause. Zoom in ke pengemudinya. Oh, oke, kelihatan nih kayaknya. Hanya ini rekaman CCTV yang ada, Dan. Sisanya tidak terpasang dan ada yang rusak. Kalau rekamannya kayak gini, Dan, susah bagi kita untuk dapetin identitas profilingnya. Kita harus cari tahu di mana mobilnya. Kita harus dapetin mobilnya. Kita cari identitas aslinya, cari tahu siapa pemiliknya. Siap, Dan. Tolong semuanya jangan nyerah ya. Karena orang ini pergerakannya udah bukan cuma merugikan, tapi udah makan korban. Rekan kita sendiri. Siap, Dan. Oke, nah ini udah subuh. Kita selesai dulu ya. Semuanya istirahat. Silakan boleh pulang, tapi tolong HP-nya standby call semua. Siap, Dan. Oke, ya silakan. Izin, permisi, Dan. Bening, aku nggak sadar dia chat. Mas Banyu, hati-hati ya Mas. Dan tolong kabarin aku terus gimana di sana. Biar aku sama ibu nggak khawatir mikirin Mas Banyu. Terima kasih nih untuk perhatianmu yang begitu tulus buat aku. Meskipun kelak semua ini akan hanya jadi kenangan. Bening. Foto siapa itu, Dok? Apa jangan-jangan kamu udah ada laki-laki lain mencintai kamu? Mungkin sedang dekat barangkali. Mungkin itu fotonya. Ya Allah, aku harus bilang apa? Apa mungkin ini kesempatan aku untuk jujur sama ibu? Kamu harus jujur, sayang. Kalau memang kamu udah ada laki-laki lain. Bening. Apa Ibu Ambar sering sesak napas begini? Iya, Dok. Ini bukan sekedar penyakit asma biasa, tapi suatu gejala penyakit yang sangat serius. Penyakit apa, Dok? Asma dan juga jantung. Nggak ada, Bu. Benar nggak ada. Tapi tadi itu kan foto laki-laki. Itu siapa? Itu tadi fotonya Mas Banyu. Banyu? Iya, Bu. Fotonya Mas Banyu dan Mas Bimo waktu dulu. Oh alah. Ibu pikir siapa, Dok?
Ibu tahu kamu sudah menganggap Mas Bimo dan Banyu sebagai kakak kandung kamu sendiri. Tapi untuk mencari laki-laki yang jadi suami kamu, harus benar-benar mencintai kamu, tidak menyakiti kamu, dan itu adalah Bimo. Dan ibu yakin sayang, Bimo akan membahagiakan kamu. Meskipun saat ini kamu belum benar-benar mencintai Mas Bimo, tapi dengan perlahan kamu bisa belajar pelan-pelan sayang. Belajar membuka hati kamu, ubah pandanganmu, bukan sebagai kakak kandung kamu, tapi sebagai laki-laki yang mencintai kamu. Dan kamu juga harus belajar mencintai Mas Bimo. Iya. Ternyata Mas Bimo di sini. Ini Mas, aku bikinin kopi buat kamu. Makasih ya. Tahu aja Mas pengen ngopi. Ibu gimana? Ada keluhan? Ibu masih suka sesak napas, Mas. Ibu sama sekali nggak bisa ditinggal sendirian. Kalau gitu Mas kan paksa ibu pakai ART. Ya kan biar ada yang ngurusin ibu juga. Kamu nggak bisa 24 jam terus terang ngurus ibu. Ya aku sendiri juga nggak apa-apa kok, Mas. Selagi aku bisa, aku ikhlas kok. Gak bisa gitu, kan kamu juga ada urusan. Gini, Mas akan coba ngomong pelan-pelan sama ibu. Mudah-mudahan kali ini ibu kan nolak. Ya udah Mas, gimana baiknya aja. Ya. Mas minum ya. Ya. Kok cincin lamaran yang Mas kasih nggak kamu pakai? Oh, enggak, aku belum terbiasa aja, Mas. Nanti aku pakai ya. Kamu nggak suka ya? Enggak, bukan gitu, Mas. Sebenarnya Mas pulang itu karena Mas juga pengen ngasih sesuatu sama kamu. Bentar ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kamu udah pulang, Le. Iya, Bu. Gimana? Pelakunya udah ketemu? Udah nggak ada di sekitar sini, kan? Enggak. Pelaku udah nggak ada di sekitar sini kok, Bu. Ibu nggak usah khawatir, ya. Tapi Banyu belum berhasil nangkep, Bu. Karena mereka terorganisir, jadi agak sulit tangkap. Ya Allah. Hati-hati ya, Le. Iya, Bu, insya Allah. Ibu juga harus hati-hati. Walaupun pelakunya udah nggak ada di sekitar sini, tapi kalau ibu lagi di rumah sendirian, kunci pintu, Bu. Dan kalau ada orang yang nggak dikenal main ke rumah, ibu jangan langsung bukain aja, ya. Iya. Ibu tahu memang ini tugas kamu, Le. Tapi biar bagaimanapun, keselamatan nomor 1. Kamu hati-hati ya. Iya, insya Allah, Bu. Ibu tenang aja, ya. Ya udah, Bu, Banyu ke dalamnya. Capek mau istirahat. Ibu nggak mau ke dalam. Ibu di sini aja mau berjemur. Ya udah, Banyu ke dalam ya, Bu. Ya. Kalung ini sengaja Mas pesenin buat kamu. Kini
bisa ku lewati, langkah demi langkah yang menyepi. Kamu cantik banget. Makasih ya, Mas. Hingga kini habis sudah nafasku menyebut namamu. Kamu suka? Suka kok, Mas. Takkan hilang cintaku padamu. Banyu. Takkan hilang walau kau memilih pergi. Sini deh. Takkan hilang. Iya, Mas. Mas mau tanya pendapat kamu. Gimana kalau gambling? Bagus gak? Mencintamu tak terganti. Bagus kok, Mas. Takkan Cocok sama Banyu. hilang cintaku padamu, padamu. Takkan hilang cintaku padamu. Mas, Banyu kamar dulu ya. Banyu capek, mau istirahat. Takkan hilang sampai di ujung. Kok nggak diangkat, Mas? Gak penting. Mas tinggal sebentar ya. Iya. Halo? Finally akhirnya kamu angkat juga, Bimo. Kamu tuh kenapa sih susah banget ditelepon? Chat aku juga kamu cuma baca doang. Kamu sengaja ya mau ngindarin aku, ya kan? Aku sibuk. Selalu terus aja itu alasan kamu, sibuk ini, sibuk itu. Emangnya cuma telepon aku bentar atau cuma jawab chat aku bentar itu kamu nggak bisa? Emang kamu lagi di mana sih? Lagi di rumah ibuku. Pantes. Kamu kalau udah ke Bogor, pasti selalu kayak gini. Gak ada komunikasi ke aku sama sekali. Ya karena aku mau quality time sama ibu aku. Oh my God, Bimo. Emangnya cuma jawab chat aku bentar aja ganggu quality time kamu, hah? Enggak kan? Amanda denger ya, selama aku di rumah ibu aku dan aku sama ibu aku, yang gak aku angkat teleponnya tuh banyak. Bukan cuma kamu aja, semuanya. Bahkan telepon penting bisnis juga gak aku angkat. Tapi aku ini calon istri kamu, Bimo. Harusnya aku lebih penting dari semua urusan bisnis kamu. Bentar. Kapan ya aku pernah ngelamar kamu? Ya kamu sendiri dulu yang bilang. Kalau kamu mau nikah sama aku, kamu mau hidup bareng sama aku. Mungkin itu aku lagi gak sadarkan kebaikan Mino. Kamu bener-bener jahat banget ya, Bim. Kamu tuh keterlaluan banget, tahu nggak? Kalau kamu anggap aku jahat, ya udah jauhin aja aku. Gampang kan? Ya nggak bisa kayak gitu dong, Bima. Bima, halo? Bener-bener dimatiin sama dia. Keterlaluan banget sih, Bima. Kenapa sih harus dimatiin? Pagi. Pagi. Ya sarapan. Banyu mana, Bu? Kok gak ikut sarapan? Dia masih tidur. Semalaman dia nggak tidur, kasihan. Biar dia istirahat. Tuh ya, Mas. Makasih. Ini siapa yang masak, Bu? Bening yang masak. Bening yang menyiapkan sarapan semuanya buat kita. Pantas enak banget. Gak kalah sama masakan Ibu. Bening itu serba bisa, makanya kamu beruntung sekali punya calon istri seperti Bening. Banget, Bu.
itu memang beruntung, Bimo. Tapi bagaimana dengan nasib saya nanti ya? Maksud Pak Ale apa ya? Loh iya toh. Nanti kalau Bening sudah nikah sama kamu, siapa lagi yang perhatiin Pak Le dan Bu Lemo ini loh? Bapak kok ngomong begitu sih? Loh iya, kamu itu akan fokus ngurusin suamimu. Pasti kamu lupa sama bapak dan ibu. Gini ya Pak Le, meskipun nanti saya udah nikah sama Bening, saya jamin Pak Le sama Bu Le gak akan kekurangan perhatian dari Bening. Beneran Noiki. Jangan cuma janji manis aja lo nak Bimo. Nanti kalau udah nikah ceritanya beda lagi. Kebanyakan kan gitu. Iya Pak? Iya. Tenang Bu Le, saya jamin itu. Ya saya percaya kalau Nabi mau yang ngomong. Tapi nggak ada niatan ngajak Pak Le dan Bu Le jalan-jalan apa? Di Bogor atau di Jakarta? Masa iya? Jauh-jauh datang dari Jogja, diem terus di rumah. Bapak mau jalan-jalan, biar Bening aja yang temenin. Ibu mau ke mall. Katanya mall di Jakarta itu gede-gede loh, Ning. Ya kan, Pak? Biar aku aja nganterin. Kebetulan hari ini kerjaan aku gak banyak. Tapi aku titip Ibu ya. Cincinnya jangan lupa dipakai. Oh ya, Le. Kamu kan gak bawa mobil, lagi pula kaki kamu masih sakit. Kebetulan semalam Bimo udah minta driver buat anterin Bu. Terus ntar yang anterin kita driver. Oh, ya udah kalau gitu. Jadi jalan-jalan. Borong, Pak. Waduh. Ya. Ini target memang berhenti dekat rumah Pak Banyu. Dan sempat dikejar sama Pak Banyu. Coba kita cek CCTV kedua ya. Tunggu. Kenapa? Bisa dimundurin sedikit, Dan? Oke. Coba lihat ini. Di sini terlihat orang yang bawa mobil putih itu orang yang beda dengan yang pertama. Oh iya, benar. Ini jaketnya juga modelnya beda. Ya walaupun sama-sama warna hitam, tapi yang sebelumnya kan pakai hoodie. Betul, Dan. Sedangkan di sini dia pakai topi. Ngomong-ngomong, Ibu udah lama gak minta dibeliin sesuatu. Ibu lagi pengen apa sekarang? Bilang sama Bimo, biar Bimo cariin. Nggak usah, Le. Buat ibu yang penting, semua anak-anak ibu sehat. Itu udah lebih dari cukup. Ibu masih penasaran? Kamu bilang kamu sudah jatuh cinta sama Bening sejak dulu. Kamu kan pernah pacaran sama Amanda. Terus gimana dia? Bimo emang sempat pacaran sama Amanda, Bu. Itu karena Bimo pikir dulu tuh Bening gak mau sama Bimo. Tapi ternyata Amanda tuh gak bisa ngambil hatinya Ibu. Makanya gak Bimo lanjutin. Beda sama Bening. Bening tuh udah terbukti sayang banget sama Ibu. Bening itu calon terbaik buat Bimo. Ya, karena sejak kecil ibu sudah menganggap Bening anak ibu sendiri. Semoga ya Bu, semoga semuanya lancar sampai Bimo nikah sama Bening. Amin. Hei Cahayu, kenapa diam di sana? Sini.
Ada apa, Cahayu? Bening cuma meminta maaf sama Mas Bimo. Belum apa-apa. Mas Bimo udah ngeluarin uang banyak buat Bapak. Maaf ya Mas, jadi ngerepotin. Aku takut kalau udah nikah, Bapak malah semakin menjadi. Aku bener-bener malu sama Mas Bimo dan Ibu. Kamu jangan rasa sungkan. Semua yang Mas lakuin tuh karena Mas tulus cinta sama kamu. Ya biar kamu gak ditekan sama Pak Le. Dan semua itu gak ada apa-apanya dibanding kamu. Ya. Mas Banyu pasti capek banget, sampai alarm bunyi aja nggak kebangun. Mas? Bening? Harus aku lewati langkah demi langkah. Maaf Mas. Alarmnya bunyi dari tadi, jadi aku mau matiin. Membalut luka lagi yang ku tahan hingga kini. Oh, iya. Makasih ya, Ning. Kamu kenapa pasang alarm, Mas? Kamu bukannya baru aja tidur. Kenapa nggak lanjut tidur? Iya, soalnya aku harus berangkat kerja lagi nih. Aku harus lanjutin pencarian tersangka yang semalam. Iya. Mudah-mudahan Mas Banyu selalu dikasih kesehatan dan keselamatan ya dalam tanggung jawab yang berat ini. Amin. Sampai di ujung waktuku mencintamu. Udah dipakai tuh cincin yang dari Mas Bimo. Iya, Mas. Hilang cintaku padamu. Walaupun sebenarnya aku masih berat. Aku pengennya pakai cincin dari Mas Banyu. Ning, aku ngerti perasaan kamu. Aku paham. Tapi mau gimana pun kita juga harus menghargai perasaannya Mas Bimo. Iya, Mas. Walaupun sebenarnya rasanya hati aku ingin menolak semua ini. Sabar ya. Sampai di ujung waktu. Loh. Kalian ngapain berduaan aja dalam kamar begini? Gak apa-apa, Bu. Masa aku ke depan nih? Apa? Apa sih? Aku mau cerita penting, Pak. Alah, paling pentingnya itu karena kamu mau belanja apa, ya toh? Pikirannya jelek aja sama aku. Aku mau bicara masalah Bening dan Banyu. Ada apa dengan Bening dan Banyu? Kayaknya Banyu itu juga jatuh cinta deh sama Bening. Nah, cinta terlarang itu. Terus Beningnya gimana?
Ya enggak tahu. Tadi aku lihat Banyu itu mengusap air matanya Bening. Dan tatapannya Banyu itu kayaknya jatuh cinta deh sama Bening. Percaya sama aku. Kalau begitu, aku harus kasih tahu Nak Bimo ini. Tunggu. Jangan terburu-buru. Kita pikirin. Apa keuntungannya untuk kita? Iya dong. Keuntungannya apa buat kita? I know. Kalau kita kasih tahu Nak Bimo, dia akan berterima kasih pada kita. Kita bisa minta imbalan. Alasan aja buat jagain Bening supaya Nak Banyu nggak macem-macem sama Bening di belakang dia, ya toh? Ya, benar Pak, benar. Udah bertahun-tahun tinggal bareng. Wajar aja kalau Nak Banyu itu jatuh cinta sama Bening. Anakku itu cantik loh, keturunan bapaknya. Bening itu cantik karena ibunya. Ibunya bule toh? Lah Iya. kamu apa? Tapi tetap aja loh, darahku yang mengalir di tubuhnya Bening menambah kecantikannya Bening, ya toh? Sakarepmu. Lapor, Komandan. Saya bersama anggota sudah mengecek rekaman CCTV. Dan ternyata orang yang bawa mobil putih semalam itu berbeda dengan orang yang bawa mobil itu pertama kali, Dan. Yaudah nanti saya periksa lebih lanjut. Saya siap-siap dulu, habis itu saya nyusul kalian. Mas itu lukanya sampai ngerembes kayak gitu? Gak apa-apa. Itu sebenarnya kenapa sih, Mas? Mas jalan dulu ya, mau ajak calon mertua jalan-jalan. Oh, iya Mas. Evan ya, sama calon mertua. Begitu Mas jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bimo. Mas Bimo kakinya gimana, udah mendingan? Kalau nggak mending dibawa ke dokter aja, Mas. Maksud Banyu biar ditangani dengan tepat, jadi recovery-nya bisa lebih cepat, Mas. Biar Banyu anterin, ya. Ini udah gak sakit-sakit banget kok. Terus juga sembuh sendiri. Yakin, Mas? Yakin. Makasih ya buat perhatiannya. Duluan ya. Ya, berarti Mas. Ini kesempatan kita bicara seperti tadi. Cepat, Pak. Nak Bimo. Ada yang mau Ibu bicarakan sama Nak Bimo. Ini loh. Ibu mau bilang, tadi kan Ibu tidak sengaja ya. Lihat, Nak Banyu sama Bening itu berduaan dalam kamar. Terus Bening itu kelihatannya habis nangis gitu loh. Lalu Nak Banyu itu mengusap air matanya. Dan tatapannya Nak Banyu itu dalam banget. Kayaknya Nak Banyu itu jatuh cinta juga deh sama Bening. Takutnya anu loh Nak Bimo. Nak Banyu itu bermaksud untuk merebut Bening dari Nak Bimo. Kirain apa, bule? Mereka udah biasa kayak gitu. Banyu sama Bening kan udah seperti kakak adik. Hubungan mereka juga deket banget. Jadi kalau misalnya Banyu menghapus air matanya Bening, itu udah biasa. Paling Bening nangis, itu karena kerjaan. Kalau dia harus berhenti kalau udah nikah. Loh, jadi Nak Bimo nggak cemburu toh? Iya toh, Nak.
Sama sekali enggak, Pak Le. Gak mungkin lah Banyu itu ngerebut bening dari saya. Nih, mau aku bantuin? Nggak usah Mas, nggak apa-apa. Aku bisa sendiri kok. Lagian kan Mas Banyu mau berangkat kerja. Cukup kok waktunya kalau cuma untuk bantuin kamu. Biar cepet selesai juga. Nggak apa-apa Mas, aku bisa sendiri. Lagian aku nggak ada kegiatan lain kok. Gak apa-apa, nanti lagian kalau ibu lihat kamu bersih-bersih, dia pasti mau bantuin kamu. Ntar ibu malah capek. Kamu kenapa sih Mas senyum-senyum? Enggak, kalau bersih-bersih gini, aku jadi ingat kita kecil dulu nih. Aku kan sering bantuin kamu bersih-bersih. Ya kan? Nah, kalau gini kan cepet kelarnya. Gimana nggak mau cepet? Udah kayak main kereta api. Sebenarnya ikutin aku terus. Iya Mas, aku jadi ingat. Berarti boleh dong aku bantuin kamu sekarang. Kalau begitu, aku kan jadi susah nolak Mas Banyu. Aman sih nih. Yang bersih ya. Siap, Bos. Gak gitu caranya Mas. Mas, kamu jangan deket-deket dong. Iya, kan biar cepat. Jadi habis kamu sapu, langsung pel. Ya tapi ini jadinya basah. Enggak, tenang aja. Ya udah aku sana aja deh. Ya udah. Katanya mau nyapu ke sana. Aku mau nyapu di bawah kursi. Oh, ya udah ya udah. Mas, kamu tuh iseng banget sih. Itu kakinya kotor, sekalian dipel biar bersih. Kamu tuh ya bener-bener. Sampai di ujung waktuku takkan hilang. Sampai di ujung waktuku. Bening? Bu. Ibu, ada apa ini? Enggak Bu, tadi itu lantainya basah, Bening nyaris jatuh, untung ada Mas Banyu. Iya Bu, tadi Bening mau jatuh, makanya Banyu tolongin. Oh gitu. Tapi kamu udah apa-apa kan, Dok? Nggak apa-apa kok, Bu. Spraynya baru diganti. Mas Bimo? Loh?
Banyu, Bening? kamu ngapain di sini, Mas? Aku, apa namanya? Kamu nyari sesuatu? Iya, aku nyari sesuatu. Mana tadi ya? Ini dia. Nih. Aku cari nih. Itu kan kunci motor Mas Banyu sama Mas Bimo. Iya, kamu inget aja. Ya masa aku lupa motor kesayangan kalian. Kamu mau ngapain, Mas? Mau ini, panasin? Mau aku panasin motornya? Tapi kan motornya... Iya, aku tahu motor udah lama mati kan. Cuma ya aku lagi kangen aja. Siapa tahu kalau dipanesin bisa nyala lagi. Emang bisa, Mas? Nih, baju kotor yang semalam udah dicuci belum ya? Baju kotor? Udah kok, Mas. Tadi udah dicuci. Baju ya Mas Bimo juga? Iya. Kenapa emang? Enggak apa-apa. Ya udah, makasih ya. Nggak ada hoodie. Bekas darahnya udah kecampur sama air hujan. Nggak bisa diambil untuk sampel cek DNA. Mas, Nih, katanya mau manasin motor. Kamu ngapain di sini? ini mau ke garasi, mau manasin motor. Pasti kamu alasan doang kan mau manasin motor? Ya kan? Emang susah ya nyembunyiin sesuatu dari kamu. Jiwa jurnalisnya terlalu kuat. Ya lagian kamu ngapain sih, Mas, di sini? Kamu kayak lagi investigasiin sesuatu gitu. Iya, aku lagi nelusurin jejak pelaku yang kemarin ada di rumah. Ya, aku lagi cari tahu. Dan kamu curiga sama Mas Bimo? Kalau kamu nggak jawab berarti benar. Kamu nggak bisa bohong sama aku, Mas. Enggak, aku cuma lagi, nelusurin jejak pelaku yang semalam di rumah secara profesional. Itu aja kok. Aku nggak ada curiga apapun, apalagi sama Mas Bimo. Iya benar juga sih. Lagian sebandel-bandelnya Mas Bimo, nggak mungkin kan Mas Bimo jadi penjahat. Aku dalam dulu ya. Mau pamit sama ibu. Aku mau lanjutin pencarian sama tim. Ya. Iya, Mas. Ya ampun,
Kuncinya Mas Bimo ke bawah lagi. Halo, ya Mas? Kamu di mana, Nyu? Ini Mas, aku lagi di masjid. Masjid? Masjid sebelah mana ya? Masjid di dekat Polres Bogor Barat, Mas. Oke. Ada apa ya, Mas? Tumben nanyain. Enggak. Gak ada apa-apa kok. Kalau gitu udah dulu ya. Oh iya, Mas. Oh iya, kunci Mas Bimo. Ya, dimatiin. Ya, tar aja deh. Iya, aku lagi nelusurin jejak pelaku yang kemarin ada di rumah. Ya, aku lagi cari tahu. Dan kamu curiga sama Mas Bimo? Apa Mas Banyu emang mencurigai Mas Bimo ya? Mas Bimo? Dari mana, Mas? Di rumah. Mas Bimo emang sengaja nyamperin aku. Aku kira Mas Bimo nggak sengaja lewat sini, terus tahu aku ada di sini, makanya Mas Bimo samperin aku. Mas emang sengaja datang ke sini. Ada yang pengen Mas omongin. Ini kelihatannya ada yang serius yang mau diomongin. Apa nggak sebaiknya kita obrolin di rumah aja, Mas, biar lebih enak ngobrolnya? Justru Mas pengen ngobrol di sini. Karena ini kan rumah Allah. Ya Mas tahu kamu takut banget sama Allah. Dan nggak mungkin bohong. Kamu masuk kamar, Mas. Dan buka laci meja. Oh, ya ampun. Aduh, sorry Mas. Nih, sorry Mas. Tadi aku ambil kunci motornya Mas Bimo. Maaf, aku nggak bilang-bilang. Masih yakin? Bukan itu yang kamu cari. Sebenarnya apa yang kamu cari? Reject. Apa jangan-jangan benar Mas Bimo nyusulin Mas Banyu? Kamu belum jawab kayaknya, Mas. Kamu curiga lagi sama Mas. Kamu kan tahu banget, Mas paling nggak suka barang pribadi Mas di otak-atik. Dan Mas juga tahu, kamu nggak mungkin masuk kamar Mas tanpa sepengetahuan Mas. Kecuali kamu lagi menjalankan profesi kamu. Dan kamu curiga sama Mas. Iya, Mas. Sebelumnya aku benar-benar minta maaf. Aku tahu Mas akan gak nyaman dengan hal ini, tapi ya Mas benar. Aku geledah kamar Mas Bimo. Ya karena itu profesi aku, Mas. Itu tugas yang harus aku lakukan sebagai reserse. Mas, aku harus telusurin TKP untuk mengungkap siapa tersangka yang aku buru. Dan tersangkanya Mas? Enggak, Mas. Aku nggak ada prasangka ke sana, Mas. Terus kenapa kamu sayang buka laci? Mas, aku tahu ini bikin Mas gak nyaman. Tapi itu SOP pekerjaan aku, Mas. Aku harap Mas Bimo bisa maklum. Mas maklum? Beneran kamu gak curiga lagi sama Mas? Sekali lagi Mas tanya.
Kamu lagi di depan rumah Allah. Dan kamu adalah orang jujur yang Mas kenal. Ya oke, aku jujur sama Mas Bimo. Jujur aku punya sedikit prasangka kalau orang itu adalah Mas. Sedikit. Maaf, Mas. Gak apa-apa. At least kamu udah jujur. Sekali lagi aku benar-benar minta maaf, Mas. Kamu masih ada tugas kan? Mas duluan ya. Hati-hati, Mas. Assalamualaikum Mas Banyu. Bisa kita ketemu? Ada yang mau aku ngomongin, Mas. Oke. Maaf ya, Mas. Aku terpaksa ajak kamu ke sini karena aku mau ngomong serius sama kamu. Emang ada masalah apa? Kenapa kamu bohong sama aku, Mas? Kamu bilang kamu gak curiga sama Mas Bimo. Kamu tahu, Mas, Bapak curiga kalau Mas Banyu itu cemburu sama Mas Bimo dan mau ngerebut aku dari dia. Aku gak mau sampai Bapak tahu tentang hal ini. Sekarang Mas jujur sama aku. Kamu dari awal udah curiga kan sama Mas Bimo? Kamu ingat tetesan darah yang ada di lantai semalam? Sebelumnya aku kejar-kejaran sama tersangka penyeludupan benuh ilegal. Aku kejar-kejaran sama dia. Dan aku sempat tembak kaki kanannya. Setelah itu aku ikutin dia. Dan ketika aku masuk ke dalam rumah ibu, Mas Bimo yang ada di dalam. Gak mungkin, Mas. Gak mungkin itu Mas Bimo. Bening, aku juga gak percaya. Tapi semua evidence mengarah ke sana. Aku gak percaya, Mas. Semoga semuanya gak sesuai dengan apa yang aku pikirin. Ya. Udah sekarang kamu jangan nangis lagi. Ya. Mas Bimo? Mas? Mbak, kalian ngapain di sini? Kamu nangis? Tadi Bening marah-marahin aku. Makanya dia ajak aku untuk ngobrol di sini. Kamu dimarahin? Kenapa? Bening marah sama aku karena aku curiga sama Mas Bimo. Kamu masih curigain, Mas? Bukan gitu, Mas. Aku cuma ngikutin alur penyelidikan aja. Terus? Ya, terus orang yang aku kejar semalam, orang itu masuk ke dalam rumah dan aku kejar dia sampai ke rumah ibu. Dan ketika aku masuk ke dalam, ada Mas di dalam. Karena itu kamu masih curigain, Mas.
Karena orang itu masuk ke dalam rumah, jadi ya aku harus geledah isi seluruh rumah, termasuk kamarnya Mas Bimo. Terus gimana? Gimana penyelidikan kamu? Dapat petunjuk apa setelah menggeledah kamar Mas? Enggak, Mas. Kayaknya orang itu ngilang aja dari dalam rumah. Punya ilmu menghilang dong. Bisa jadi. Oh ya, Mas Bimo, ngapain kesini sendirian? Mas tuh lagi survei lokasi buat foto priwet nanti Sabening. Oh. Kalian inget gak? Dulu tuh kita suka camping di sebelah sana. Ingat lah, Mas, ingat banget. Tapi semenjak SMA, Mas Bimo udah nggak pernah nge-camp lagi di sana bareng kita. Iya, gara-gara sering nongkrong sama motoran. Mas itu pengen konsepnya kayak kita kecil dulu. Tempatnya di sini. Kamu suka? Selamat malam, Mbak Bimo. Malam, Mas. Di sini lokasi priwetnya, Mas? Iya, di sini. Bening kenalin ini Mas Reja, fotografer Prihatanti. Halo, Mas. Kami sudah bawa pilihan tenda-tendanya, Pak. Ya, para staf, silakan perlihatkan. Silakan dipilih, Pak. Yang ini boleh dipasang nggak? Boleh, Pak. Sik. Pak. Ini lebih bagus loh. Kelihatan mewah. Ya, ini juga bagus sih. Siapa itu? Mbok. Mobilnya bagus banget, Pak. Maaf, Bimonya ada? Situ siapanya Bimo? Teman kantor? Saya Amanda, pacarnya Bimo. Weleh. Sembarangan aja kalau ngomong itu loh. Nggak mungkin Nak Bimo punya pacar. Soalnya sebentar lagi dia bakal nikah sama anak saya. Bentar. Bimo mau nikah? Mbak, kamu itu jangan ngaku-ngaku ya. Nak Bimo itu sudah mau menikah. Kami ini calon mertuanya Nak Bimo. Yo. Oh, kamu itu cinta bertepuk sebelah tangan yo. Kocian. Ya wes, kamu lupain aja Nak Bimo ya. Saya nggak ngaku-ngaku. Saya itu beneran pacarnya Bimo. Saya sama Bimo udah pacaran 7 tahun. Kalau nggak percaya bisa tanya Bimonya kok. Malah ngapusi. Ya, bohong kamu. Kamu itu ngaku-ngaku pacarnya Nak Bimo. Kamu itu ngejar-ngejar Nak Bimo. Karena Nak Bimo itu orang kaya, ya toh? Bu, Pak, please ya, saya beneran nggak bohong. Saya beneran, saya pacarnya Bimo. Sekarang Bimonya ada di mana? Ya jelas lagi pergi sama anak saya toh. Lagi ngurusin pre. Pre apa, Pak? Pre-wedding. Itu loh, foto-foto sebelum nikah. Yo. Udah, kamu pulang aja sana. Percuma kamu nungguin Bimo. Bimonya pasti lagi senang-senang sama anak saya. Mulai. Mulai. Kayaknya kita harus hati-hati loh, Bu. Jagain calon mantu kita. Soalnya banyak yang ngincer itu loh. Pasti, Pak. Wah, mantap. Nih yang pedas manis. Ini aku ya? Buat Mas Banyu. Terus yang pedas aja buat Mas Bimo. Masih ingat aja. Halo Pak Ale, ada apa?
Nak Bimo, barusan ada wanita kemari, namanya Amanda. Dia ngakunya pacar kamu. Saya nggak punya pacar. Teman dekat banyak. Loh, tapi dia ngotot banget, Ji. Katanya dia udah lama pacaran sama kamu. Ya Pak Le sama Bule sih nggak percaya. Terus dia marah-marah. Udah deh, Pak Le percaya sama saya. Dan saya minta tolong, jangan sampai ibu tahu soal ini. Saya nggak mau bikin ibu kambuh cuma gara-gara hal sepele seperti ini. Ya wes. Beda. Yuk. Kabar dukanya. Bribtu Denny meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa, Mas? Anak buahku yang tertembak kemarin meninggal nih. Kasihan istrinya lagi hamil tua. Dan anak-anaknya juga masih pada kecil. Ya Allah. Kasihan banget. Aku bersumpah, aku akan buat orang yang menembak Bribtu Denny membusuk di penjara. Dua pasal, membunuh petugas dan melakukan penyelundupan. Aku akan pastiin dia dapat hukuman yang setimpal. Aku akan lakuin apapun untuk nangkep orang itu.